Halo sahabat Dinato Tekno, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Oke, sekarang kita akan unboxing STB merek Iyoto Omega. Merek ini katanya sudah berlisensi Kominfo ya. Dan ini harganya cukup murah daripada harga yang lain. Kita coba dulu kelengkapannya apa saja dan kemasannya bagaimana. Apakah berbeda dengan yang lain atau sama saja ya. Oke, nah ini kemasannya, ini cukup rapi juga, sama seperti kemasan-kemasan merek yang lain seperti merek Lubi atau merek Welhome atau Metric. Ini sama saja ya. Kemasannya kardus dengan ketebalan yang sama. Kita buka isinya bagaimana. Nah ya, ini sama saja, dia satu paket yaitu kabel RCA, lalu remote-nya juga, baterainya ada enggak? Ini baterainya ada juga ya. Terus ini set-top box-nya. Lalu ini ada buku panduannya atau buku penggunaannya dan kartu garansinya. Dan merek ini sudah ada di daftar lisensi Kominfo ya. Jadi ini sudah bersertifikat Kominfo dan harganya cukup murah juga, sekitar 150 sampai ya di atas 150, di bawah 200 ya. Nah, ini boxnya sudah logam atau seng. Nah, ini sama seperti merek Lubi juga. Ini casingnya itu bukan casing plastik tapi casing logam. Di belakangnya ini seperti pada umumnya ya, ada untuk antena, lalu kabel love, lalu untuk USB, lalu HDMI, ini kabel RCA atau port RCA-nya. Nah, kita lihat dulu ada berapa nih USB-nya. Di depan ada enggak? Wah, ini cukup royal juga ya. Ini dengan harga segini dia dibekali dengan 2 lubang USB. Biasanya cuma satu saja sih, tapi ini ada 2 lubang USB. Ini ada tombol power on off, dan ini ada tombol M untuk meresetnya ya. Dan ini ada tombol min plus untuk volume, dan yang ini untuk memindahkan channel gitu. Dan ini oke jika kita memilih fitur, untuk sepakat memilih fitur. Dan tombol-tombol ini hanya mewakili saja jika remote-nya sudah tidak berfungsi atau rusak ya. Nah, atau misalkan baterainya harus diganti atau kehabisan baterai lah. Nah, baterai mah banyak yang seperti ini ya. Nah, gitu. Coba lihat dulu di kardusnya apa saja sih kelebihannya atau sama saja dengan yang lain fasilitasnya. Di sini ada time shift untuk menentukan waktu. Jika kita ketiduran, kita setting dulu waktunya. Jadi jam berapa TV ini akan dimatikan, gitu ya. Jadi ada di situ, di semua STB itu sama ada. Di sini ada IPTV. Kalau IPTV biasanya ini menggunakan data ya, data internet. Terus ada WiFi, LDNA, mirroring, connection WiFi, berarti ini bisa juga YouTube. Oh ya, tuh kan di sini juga ada YouTube. Lalu dual slot. Nah, dual slot di sini adalah yang tadi saya katakan ya, yang ini maksudnya. Ini adalah USB. USB-nya dia 2. Ini keren ini, 2 ini USB-nya. Harga segitu cukup hebat juga sih, punya dual slot USB ini. Di Full HD display betul. Ya, oke lah ya, karena memang kalau TV digital itu ya harus Full HD. Lalu HDMI portnya udah tadi saya udah saya terangkan. Ini RAM-nya berapa ya? Bentar dulu. Gimana ini? Oke, ini RAM-nya ya.
Nah ini RAM-nya itu 512 MB dan flash memorinya ada 4 MB. Ini lumayan gede juga ya. Terus IPTV ready, nah ini juga sama udah. Ini ya sama seperti yang di sini itu sama. Nah ini cara penggunaannya atau cara pemasangannya. Nanti kita praktekkan ya cara pemasangannya sama seperti yang lain juga. Nggak bakal beda jauh kok. Ini saya rasa cukup baik ya. Untuk kemasan, untuk casing, lalu untuk remote dan lain-lain. Ini cukup oke juga dari Iyoto dan dia juga sudah berlisensi sertifikat dari Kominfo ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pemasangan lalu setting pencarian channel. Nah, sekarang kita pasangkan. Kalau saya kan pakai layar monitor ya. Jadi pemasangannya simple, cuman kabel antena dicolokkan seperti ini ke port antenanya. Lalu kabel HDMI-nya saja langsung ke kabel HDMI. Nah seperti ini ya, antena dan kabel HDMI. Lalu dimana untuk audionya sudah ada di sini dan sudah diterangkan di video-video yang sudah. Ini cara pemasangan untuk men-setting STB TV dengan menggunakan layar monitor. Lalu dikoneksikan dan ini sudah terkoneksikan ya, ini nyala listriknya, lalu colokan saja ke arus katu dayanya. Kita lihat. Oke, ini langsung nyala. Nah, ini mantap juga nih. Ya, saya coba ternyata remote-nya ini sama loh. Remote-nya ini sama dan respon. Ini kan saya punya Lubi 02 ini. Ini remote Lubi 02 dan ini remote Iyoto yang ini ya. Dan pas pada waktu dinyalakan lalu digunakan dengan remote milik Lubi, ini respon ini sama, berarti chipnya sama dan sensornya sama ya. Jadi info juga ya, ini info juga kalau misalkan mereknya beda, jika sensornya sama atau chipnya sama, ini akan respon ya. Oke, kita lanjutkan ke pencarian channel. Baik, sekarang kita ke setting dan pencarian channel. Seperti biasanya kita pakai remote Lubi. Oke lah, pokoknya sama dah ya. Ternyata respon. Lalu ini udah gak usah disetting lagi Indonesia dan kode areanya berarti kode pos ya. Diisi kode pos di mana tempat kita berada. Oke, sesudah mengisi kode pos, lalu berikutnya di sini antena aktif mati, betul, sudah dimatikan saja. Dan settingannya negara Indonesia, channel 22 ini sama, udah langsung aja ya. Langsung saja mulai pencarian. Nah, ini tampilannya juga sama. Sama persis tampilannya seperti di Lobby 02. Ini sudah mulai beberapa channel. Masih proses, ini masih 22%, 29%. Kita lihat ada berapa channel ya didapatkan untuk merek Iyoto Omega. Masih menambah, sudah 40%. Ini mudah ya, sama seperti pencarian di merek TV yang lain. Ini pasti kalau misalkan merapikan channel, ini akan sama seperti di video-video saya yang kemarin itu, yang di Lubi ini. Sama ini, karena aplikasi tampilannya sama seperti ini. Jadi nanti tinggal tonton saja di video saya, yaitu cara merapikan channel dengan program yang sama untuk semua merek TV, asal programnya sama. Dan linknya akan ditampilkan di akhir video ya. Yang menariknya adalah tim China keluar sebagai juara tanpa Oke, sudah dikecilkan, tidak ada suara ya. Sekarang kita lihat ada berapa channel. Nah, ini dapat 22 channel ya. Oh, 822. Ini ngacak ini. Nah, kalau seperti ini kan sebetulnya nggak mungkin 822 channel. Nah, kita akan rapihkan ini ya. Kalau menemui hal seperti ini, maka apa saja yang harus dimatikan settingannya biar real ya, tidak seperti ini nomor urutnya ini kayak gini gitu. Ini nggak mungkin seperti ini. Nah di sini nih, di sini kan udah ngaco nih 034 ya, lalu ke 100 langsung, dan nomor ini nggak rapih ya. Jadi untuk merapihkan atau mengurutkan
Nah, langkahnya jika ingin nomornya berurut seperti ini, maka harus ke menu dulu. Ini exit, lalu menu. Nah, di sini LCN-nya dimatikan. Ya. Jadi LCN-nya dimatikan. Mati. Nah, seperti ini. Nah, menyimpan. Nah, sesudah itu kita lihat programnya. Tadi kan 34 ya, langsung 100. Ini kan 34. Nah, sekarang kan 34, 35, 36, 37 dan seterusnya. Berarti kita dapat 61 channel. Sebetulnya bukan 61 channel ini. Ini pasti ada channel yang ganda. Atau misalkan SCTP ada 2, RCTI ada 2 gitu. Ya. Jadi 61 channel ini kalau misalkan kita diurutkan, ini pasti ada yang double ini. Ya. Gitu. Nah, ini kan Indosiar. Ya, jadi ada yang double. Ya, sekitar 30-an lah, 30 31 channel yang realnya itu untuk di daerah kita itu segitu. Oke, seperti ini ya cara pencarian channelnya dan cara settingnya ini mudah. Saya rasa oke ya, karena casingnya udah bagus sama seperti merek-merek lain seperti Matrix, seperti Lubi, seperti Welhome yang sudah lisensi atau sertifikat Kominfo. Jadi ini saya rasa oke. Oke, segitu saja review dari Dinate Tekno. Semoga bermanfaat dan jika bermanfaat silahkan like, komen, dan subscribe-nya ya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum.